Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial atau pembahasan pada pertemuan ini adalah tentang 10 panduan mudah belajar Microsoft Word untuk pemula. Oke, tidak usah basa-basi lagi, langsung kita masuk ke Microsoft Word-nya ya. Langsung kita masuk, kita klik Microsoft Word-nya, kita masuk ke program Microsoft Word ya. Di sini saya akan memberikan tutorial yaitu 10 panduan mudah belajar Microsoft Word ya untuk pemula. Yang pertama, mengatur ukuran margin ya. Yang pertama, mengatur ukuran margin. Di sini ada menu-menunya, ada file, home, insert, design, layout ya. Yang pertama, mengatur ukuran margin adanya di layout ya. Adanya di layout, kita klik aja layout, kemudian kita pilih margin. Kita pilih margin, klik aja segitiga kecil di bawahnya, kemudian kita tentukan mau marginnya berapa. Ada margin last custom settings, normal. Nah, seandainya dalam ukuran margin ini tidak ada yang sesuai dengan ukuran yang kita inginkan, kita pilih custom margin ya. Nah, di sini kita tinggal pilih atau tentukan topnya berapa, leftnya berapa, bottomnya berapa, rightnya berapa. Top itu adalah batas atas ya. Top artinya batas atas antara tulisan dengan batas akhir kertas. Bottom batas bawah, left yaitu batas kiri, dan right batas kanan. Misalnya kita ingin rubah top menjadi 2 ya. Kemudian kita ingin rubah bottom juga menjadi 2, left menjadi 2, dan right menjadi 2. Maka kita klik OK. Posisi akan menjadi topnya 2, leftnya 2, rightnya 2, dan bottomnya 2. Oke, itu yang pertama, mengatur ukuran margin. Dan yang kedua, mengubah ukuran dan jenis font ya. Mengubah ukuran dan jenis font ya. Untuk mengubah ukuran dan jenis font adanya di home. Kemudian kita pilih tab ukuran huruf dan jenis huruf ya. Ukuran huruf dan jenis huruf. Ukurannya maunya berapa, Mbak? Misalnya kita ingin rubah, kita blok aja, kita ingin rubah menjadi 12, maka ini adalah ukuran huruf 12 ya. Misalnya kita ingin rubah lagi menjadi 14, maka akan berubah. Ini adalah jenis huruf Calibri body. Seandainya kita ingin merubah jenis hurufnya, kita pilih jenis hurufnya. Misalnya kita ingin Times New Roman atau kita ingin Calibri ya. Oke, itu adalah yang kedua, merubah jenis huruf dan ukuran huruf. Jangan lupa sebelum kita rubah, kita blok dulu huruf yang ingin kita rubah ya. Baru kita tentukan mau jenis hurufnya apa dan ukurannya berapa. Oke, itu yang kedua. Dan yang ketiga, mengatur spasi antar baris ya. Mengatur spasi antar baris adanya di menu home ya. Kemudian kita pilih yang ini ya, line and paragraph spacing.
kita klik yang ini. Nah, kita tentukan mau spasinya berapa. Biasanya yang sering digunakan dalam membuat laporan, baik itu proposal atau laporan-laporan yang lainnya, itu antara 1,5 atau mungkin kalau 2 kali biasanya 1,5. Kita klik aja 1,5. Nah, ini antar spasi antar baris ya. Kalau misalkan kita ingin merubah menjadi 2, maka akan segini ya. Demikian yang ketiga ya. Yang ketiga yaitu mengatur spasi antar baris ya. Kita kembalikan lagi, misalkan 1,5 spasinya. Dan yang keempat, mengubah ukuran kertas. Dalam merubah ukuran kertas, kita pilih menu layout ya. Pilih menu layout, kemudian ke size nih, size. Kita klik tanda segitiga di bawah yang kecilnya. Nah, kemudian kita tentukan mau ukuran kertasnya apa. Apakah itu A4 atau mungkin A5 yang sering digunakan dalam proposal atau penulisan lainnya, yaitu A4. Kita pilih aja A4 seandainya kalau kita ingin menentukan ukuran kertasnya A4. Tapi seandainya kita ingin custom, oh ternyata nggak ada nih di sini. Kita pilih more paper size nih yang paling bawah. Nah, baru kita tentukan di sini ini adalah A4. Kemudian kita tentukan maunya yang mana ya, atau mau jenis amplop atau mau jenis F4 dan lain sebagainya. Setelah itu baru kita klik OK. Atau kita ingin panjangnya berapa, lebarnya berapa, kita tentukan di sini. Kemudian kita klik OK ya. Dan yang kelima mengubah orientasi kertas. Apa itu orientasi kertas? Nah, biasanya orientasi kertas itu ada 2, yaitu portrait dan landscape. Portrait itu artinya vertikal nih, seperti ini. Portrait itu artinya seperti ini ya, vertikal. Nah, seandainya mau kita untuk orientasi kertas adanya di menu layout ya. Menu layout, kemudian pilih orientasi kertas ya. Kita pilih yang portrait. Portrait itu artinya vertikal ya. Seandainya kita ingin yang horizontal, itu artinya landscape ya. Nah, ini adalah landscape. Sedangkan yang ini portrait itu adalah vertikal. Yang keenam, membuat tabel pada Microsoft Word ya. Ini sangat mudah biasanya bagi teman-teman yang pemula, walaupun mudah terkadang sulit untuk membuatnya. Nah, itu menunya ada di insert. Pilih insert, kemudian pilih tabel ya. Pilih tabel. Kita mau menentukan dalam tabel itu berapa kolom. Kolom itu artinya ke bawah nih, kolom. Dan atau berapa baris. Nah, ini artinya berapa baris. Seandainya kita ingin 3 kolom 5 baris, kita tentukan aja. Nah, ini 3 kolom 5 baris. Apabila kita ingin custom, oh ternyata nggak ada yang di sini nih, kita pengen menentukan berapa kolom dan berapa barisnya, kita klik aja insert tabel. Nah, baru kita masukkan berapa kolom dan berapa baris. Kolom dan row itu baris ya. Misalnya kita ingin masukin kolomnya 10, sedangkan barisnya juga 10. Kita klik OK, maka kolomnya 10, barisnya 10 ya.
Itu cara untuk membuat tabel di Microsoft Word ya. Ingat ya, klik insert kemudian tabel. Insert tabel, baru kita tentukan berapa kolom dan berapa baris ya. Itu cara untuk membuat tabel di Microsoft Word. Dan yang ketujuh adalah changes, yaitu artinya changes itu merubah huruf, baik itu mau kita rubah menjadi vertikal, kapital semua, atau dalam satu kata kita ingin cukup depannya aja yang besar, atau dalam satu baris cukup depannya aja yang besar, atau kita ingin merubah semuanya menjadi huruf kapital. Itu adanya di home, kemudian kita pilih yang ini nih, changes, A besar dengan A kecil, ikonnya kita klik aja yang ini misalnya. Nah, kita ingin menentukan mana yang mau kita rubah. Contoh misalnya kita ingin menentukan yang ini, sebaris ini kita ingin menjadi huruf besar semua. Kita blok, kemudian kita pilih changes, kita ingin huruf besar semua itu uppercase ya, uppercase, maka akan berubah menjadi huruf besar semua, itu uppercase. Kemudian seandainya kita ingin dalam satu baris ini cukup depannya aja, dalam satu kalimat ini cukup depannya aja yang besar, kita pilih sentence case ya, maka akan huruf besarnya aja, maka akan huruf depannya yang besar. Misalnya ini 10-nya saya hapus. Changes mana nih yang mau kita rubah ini, karena ada angka 10-nya. Misalnya 10-nya saya hapus dah misalnya. Kemudian kita pilih changes, maka depannya ini akan menjadi besar ya dalam satu kalimat ya. Sentences itu artinya merubah huruf dalam satu kalimat, huruf depannya aja yang besar. Sedangkan lower case itu merubah untuk menjadi huruf kecil semua, ya. Sedangkan upper case huruf besar semua ya. Sedangkan kapitalis each word itu merubah huruf dalam satu kata, huruf yang besarnya di depan. Dalam satu kata huruf yang besar di depan. Panduan P-nya, mudah M-nya. Itu adanya di capitalize each word. Nah, sedangkan toggle case itu seperti logonya kayak gini atau tulisannya, berarti huruf depannya kecil sedangkan yang lainnya besar. Tuh, huruf besar depannya kecil semua, yang lainnya besar. Nah, itu adalah yang ketujuh, changes, dimana kita ingin merubah kata atau kalimat menjadi huruf kapital semua, atau menjadi huruf kecil semua, atau depannya aja yang kecil, atau depannya aja yang besar ya. Capitalize kita rubah, kita klik lagi jadi 10 panduan. Dan yang ke-8, memasukkan gambar atau insert gambar ya. Insert gambar itu adanya di klik insert, kemudian kita pilih picture. Insert, pilih picture. Kita klik picture. Nah, kita nyimpen gambarnya di mana? Misalnya saya nyimpen gambar di desktop. Nah, saya masukkan gambar ini yang ada ini, saya masukkan, misalnya saya masukkan yang ini ya. Kemudian kita pilih insert, kita pilih gambar, kemudian pilih insert.
maka akan masuk gambarnya ke Microsoft Word. Cara ngegesernya gimana? Begitu masuk terkadang kita nggak bisa ngegesernya tuh, nggak bisa buat geser-gesernya. Nah, biasanya kalau Word 2010 itu di sini ada layout optionnya. Kita klik di sini layout optionnya, kita pilih yang text in front of text. Nah, baru kita bisa ngegeser. Baru kita, atau kalau kita mau ngecilin, kita klik aja di sini ujungnya, kemudian tekan, kita jadiin kecil ya. Atau kita wrap text, pilih in front of text. Nah, kita geser ya. Itu cara memasukkan gambar dan menggeser atau memindahkan gambar di Microsoft Word. Yang kesembilan kita membuat header dan footer ya. Membuat header dan footer itu adanya di insert. Apa itu header? Header ini biasanya digunakan untuk kop surat atau kepala surat. Biasanya isinya ada logo, kemudian nama lembaga atau nama perusahaan, alamat, dan nomor telepon. Adanya di insert, kemudian kita pilih header. Nah, kita pilih nih mau jenis headernya seperti apa. Misalnya saya pilih headernya kayak gini nih, retro text. Maka di sini akan muncul ini adalah header. Kita tinggal ketik aja di sini maunya apa. Misalnya Sukari ya atau apa. Nah, ini adalah untuk header ya, adanya di insert, kemudian pilih header ya. Sekarang footer itu artinya biasanya digunakan untuk catatan kaki, mungkin untuk membuat proposal, skripsi, makalah. Biasanya ada catatan kakinya, yaitu adalah di Microsoft Word menunya di insert, kemudian pilih footer, kita klik. Nah, mau model catatan kakinya seperti apa. Nah, saya misalnya pilih yang catatan kakinya maunya yang mana nih. Nah, ini ada catatan kakinya. Misalnya saya pengen hapus Ahmad Sukari. Nah, ini adalah footer. Itu yang ke-9, membuat header dan footer. Dengan klik insert, pilih header atau footer. Dan yang ke-10 ya, yang ke-10 cara memberi halaman pada Word. Sebenarnya cara memberi halaman pada Word itu hampir sama dengan footer ya. Tapi di sini saya pilih page number ya, halaman atau nomor halaman. Itu adanya sama, masih di menu insert. Tadi header, footer nih langsung berbaris di sini. Pilih page number. Nah, kita mau naruh halamannya apakah di atas top of page, apakah di bawah top of page, apakah di samping margin ya, atau current position ya, current position ya. Kita pilih, banyak pilihannya tuh ya. Seandainya yang sering dalam penulisan makalah, proposal ataupun skripsi itu biasanya adanya di bottom of page ya. Bottom of page artinya di bawah nomor halaman. Saya misalnya pilih nomor halamannya, pilih nomor halaman yang page 1 atau page 1, saya pilih ini. Nah, maka ini adalah halaman 1. Seandainya saya masuk lagi ke sini, kemudian saya enter, nah ini headernya dia akan ikut terus, headernya dia akan ikut, saya akan enter. Nah, terus halaman 2, kemudian saya enter lagi,
Nah, halaman 2, kemudian ini akan halaman 3 dan seterusnya. Oke, demikianlah 10 panduan mudah belajar Microsoft Word untuk pemula. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang enak, penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.